Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan untuk materi kita hari ini adalah mengenal teks exemplum. Ada yang pernah mendengar tidak? Teks exemplum, apa itu ya? Sebelum kita mengenal teks exemplum lebih jauh, sekarang kalian bisa menyimak contoh cerita yang akan Ibu sampaikan. Oke, simak baik-baik ya. Pada jam istirahat, seperti biasanya, Anissa akan pergi ke kantin bersama teman-temannya untuk jajan tentunya. Di kantin ada berbagai macam makanan seperti bakso, kemudian ada batagor, ada mie, ada minuman juga, gitu ya, dengan berbagai rasanya. Karena Anissa masih merasa lapar karena tadi sarapannya sedikit, jadi Anissa memilih untuk membeli bakso. Kemudian dia menunggu dengan teman-temannya di bangku yang ada di kantin. Setelah itu si ibu-ibu yang penjual baksonya itu memanggil Anissa, memanggilnya untuk karena pesannya sudah selesai gitu ya, sudah siap disajikan. Ya Bu, aku ambil gitu ya. Nah, ketika sudah mengambil baksonya itu, kaki Anissa tidak sengaja tersandung oleh kaki meja di kantin tersebut, dan otomatis dia jatuh. Kemudian bakso yang dipegangnya, yang di mangkoknya itu ikutan tumpah. Di kantin tersebut tentu banyak orang ya, baik teman perempuannya maupun teman laki-lakinya, adik kelas maupun kakak kelas, sama-sama kelas 8 dengan dia pasti malu ya dengan keadaan jatuhnya sih tidak apa-apa, tapi malunya biasanya yang bikin merasa kita aduh gitu ya, seperti pengen ngumpet biasanya kalau begitu. Belum lagi disoraki oleh teman-temannya gitu, bukannya ditolong malah disoraki oleh teman-temannya. Ya Anissa, hati-hati dong misalnya gitu ya, meskipun memang diantara teman-temannya ada juga yang membantunya gitu. Nah, dari cerita tersebut kita bisa kita bisa melihat bahwa hal yang dialami oleh Anissa bisa saja terjadi pada kita, dan itu mungkin akan selalu kita ingat, tidak mudah dilupakan gitu ya. Nah, kita hubungkan sekarang dengan teks exemplum. Teks exemplum itu adalah sebuah teks yang di dalamnya berisi tentang kejadian atau peristiwa yang dialami seseorang dan tidak bisa dilupakan. Nah, seperti cerita yang Ibu contohkan tadi. Nah, begitu. Nah, untuk ciri-cirinya, teks exemplum di sini ini seperti ciri-ciri pada teks-teks narasi lainnya, yaitu ada teks narasinya dan ada teks dialognya. Ini bisa seperti kalian membaca cerpen. Nah, jadi untuk ciri-cirinya ini sama dengan cerpen. Yang membedakannya hanya pada peristiwa yang dialaminya. Biasanya ini peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu teks exemplum? Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami peristiwa atau kejadian yang sangat-sangat memalukan atau misalnya yang sangat menggembirakan. Jadi sekali lagi simpulannya bahwa teks exemplum adalah sebuah teks yang di dalamnya berisi tentang kejadian atau peristiwa yang dialami seseorang yang tidak bisa dilupakan. Oke, demikian untuk materi kita hari ini tentang teks exemplum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau penyampaian Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.